perkenalkan, nama saya Erika Putri Sinaga dengan NIM 221331160. Saya dari kelas reguler A dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan mereview novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Hamka Buya. Garis besar isi review novel ini merupakan penggambaran sebuah novel yang berkisah persoalan adat yang berlaku di Minangkabau serta perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir tragis. Di mana yang dimaksud berakhir tragis ini ialah salah satu pemeran dari tenggelamnya novel Van der Wijk ini, yaitu salah satunya meninggal gitu ya. Adapun penokohan dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini diperankan oleh Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Kendati sama-sama mencerminkan kisah cinta segitiga yang berujung petaka. Kesamaannya lebih kepada isi hukum adat yang diangkat, yaitu sama-sama berasal dari Minangkabau yang memakai garis keturunan ibu. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, tidak disangka bahwa judulnya menggambarkan klimaks di akhir cerita yang notabene merupakan klimaks penyesalan tokoh Zainuddin karena kehilangan Hayati untuk selama-lamanya. Penulis Hamka juga berhasil menggambarkan tokoh Zainuddin sebagai seorang yang malang benar nasibnya, karena ending dari cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini yaitu seorang Zainuddin kehilangan Hayati karena si Hayati ini pergi ke rumah ibunya, begitu kurang lebih ya. Baiklah, pada video ini juga saya akan menjelaskan sedikit sinopsis atau ringkasan dari isi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kisah bermula suatu kejadian di sebuah negeri kecil dalam wilayah Batipuh atau kota Padang Panjang. Kala itu terjadi perdebatan mengenai harta warisan di antara pendekar sultan dengan mamaknya yang berujung pada kematian. Akibat ulahnya, pendekar sultan lantas diasingkan dari Batipuh dan ke Cilacap selama 12 tahun karena membunuh mamaknya. Adapun pembunuhan yang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena rasa ketidakadilan yang dialaminya. Semua dikarenakan hukum adat yang berlaku ketika pada saat zaman itu. Setelah bebas dari ketersaingan, pendekar sultan memilih menetap di Makassar dan enggan kembali ke kampung halamannya. Pendekar sultan lalu menikah dengan Daeng Habibah, anak seorang tua keturunan bangsa Melayu. Akan tetapi, setelah memperoleh seorang anak bernama Zainuddin, Daeng Habibah meninggal dan tak lama setelah itu pendekar sultan pun menyusul sang istri menghadap sang khalik. Zainuddin lalu menjadi yatim piatu, anak orang terbuang yang sungguh malang. Seiring berjalannya waktu, terlintaslah di benak Zainuddin untuk mengunjungi negeri nenek moyangnya tempat ayahnya berasal, yaitu di Batipuh. Zainuddin lalu meminta izin kepada pengasuhnya semenjak kecil, Mak Base, untuk berangkat ke Minangkabau. Awalnya Mak Base teramat berat melepas kepergian Zainuddin, tetapi karena kearifan dan kedewasaan Zainuddin, Mak Base luluh jua dan merelakan keberangkatannya. Zainuddin pun menepis semua kekhawatiran dan bergembiralah hatinya penuh harap akan sesuatu yang bakal terjadi ke depannya. Namun sangat disayangkan kenyataan ingkar terhadap pengharapan. Setibanya di tanah asal, kedatangan Zainuddin tidak mendapatkan sambutan baik di tengah-tengah struktur masyarakat matrilineal yang bernasabkan kepada ibu. Akibatnya, ia merasa terasing. Belum lagi keluarga dari pihak ayahnya tersebut ternyata hanya pamrih dalam menyambut dia dikarenakan materi yang dipunya Zainuddin. Hingga dia bertemu dengan sosok anak manusia yang mencerahkan hari-harinya yang bernama Hayati. Hayati ini berawal dari kebaikan hati Zainuddin yang meminjamkan payung di kala hujan. Mereka saling berkirim surat setelahnya. Zainuddin seakan menumpukan cahaya hidupnya kembali dan tanpa ragu memulai surat-surat. Ia kerap mencurahkan kesedihannya kepada Hayati. Tak dapat dipungkiri, benih-benih cinta lantas bersemayam di hati kedua insan muda tersebut. Mereka saling mengagumi dan kemudian menyadari bahwa mereka ternyata saling cinta. Tapi lagi-lagi harapan kembali pupus dan demi memulihkan hati dan perasaannya, berbekal janji dan rasa cinta Hayati, Zainuddin lalu memutuskan pindah ke Padang Panjang. Namun kembali dari Padang Panjang,
Hayati dihadapkan oleh permintaan keluarganya yang telah sepakat untuk menerima pinangan Aziz. Kakak Khadijah, Hayati pun sungguh bimbang. Aziz yang murni keturunan Minang dan berasal dari keluarga terpandang, lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin, dan meskipun masih mencintai Zainuddin, Hayati akhirnya terpaksa menerima dan dinikahkan dengan Aziz. Pinangan Zainuddin ditolak mentah-mentah dan harapannya pun pupus sudah. Mengetahui perihal pernikahan Hayati dan Aziz, Zainuddin yang sempat berputus asa pergi ke Jawa bersama teman muluknya, seorang pendosa yang ingin insaf dan bertobat. Mereka tinggal pertama kali di Batavia sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Di perantauan, Zainuddin menjadi penulis yang terkenal dikarenakan jiwa pengarangnya yang luar biasa. Pada saat yang sama, Aziz juga pindah ke Surabaya bersama Hayati karena alasan pekerjaan. Tetapi rumah tangga mereka akhirnya menjadi berantakan. Tak pelak kisruh rumah tangga yang terjadi dikarenakan sikap Aziz yang di luar batas kewajaran. Surabaya lantas menjadi tempat pertemuan mereka di tanah rantau. Setelah Aziz dipecat, mereka menumpang ke rumah Zainuddin. Roda kehidupan memang terus berputar tiada henti. Terkadang di atas pun kelak bisa di bawah. Aziz tidak mampu menerima kenyataan hingga dia ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Dia bunuh diri dan ditemukan tak bernyawa di suatu kamar hotel. Adapun sebelum mengakhiri hidupnya, Aziz meninggalkan sepucuk surat untuk Zainuddin dan surat cerai untuk Hayati. Dalam sepucuk surat yang ditinggalkan itu, ia berpesan kepada Zainuddin agar menjaga Hayati. Hari-hari pun dilewatkan bersama Hayati di rumah Zainuddin. Kendati demikian, mereka dekat tetapi merasa berjauhan. Zainuddin belum serta-merta memaafkan kesalahan Hayati di masa lampau. Hayati akhirnya disuruh pulang ke Batipuh dengan menaiki kapal Van der Wijk, dan inilah awal mula terjadi tragedi. Di tengah-tengah perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Hayati itu tenggelam, dan setelah Zainuddin mendengar berita itu, ia langsung menuju sebuah rumah sakit yang ada di Tuban. Sebelum kapal tenggelam, Muluk yang menyesali sikap Zainuddin memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Namun tak lama setelah Zainuddin datang, Hayati meninggal. Penyesalan menjadi tiada berarti dan berguna lagi. Sepeninggal Hayati, Zainuddin menjadi sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal juga. Jasadnya dimakamkan di dekat pusara Hayati. Terhenti sudah putaran roda nasib bagi Zainuddin yang kerap dirundung malang. Hidup sebatang kara sebagai yatim piatu semenjak kecil tanpa ayah bunda, kehilangan mak base, lalu juga kehilangan Hayati. Itulah sinopsis atau isi ringkasan dari novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang ditulis oleh Hamka Buya. Berikutnya saya akan mereview novel yang ditulis oleh Hamka Buya ini. Hamka menggambarkan penokohan secara runut. Semenjak kecil, Zainuddin sangat akrab dengan lautan dikarenakan dia tinggal di tanah asal ibunya, yaitu kota Makassar. Tiada dia menyangka bahwa lautan yang sangat dicintainya itu pula yang akan mengambil cinta yang sejati, yaitu Hayati di kemudian hari. Namun, kecintaan pada Hayati dan lautan tidak dapat dipungkiri. Kecintaannya pada lautan dan Hayati tergambar jelas di bab jiwa pengarang, yaitu maka adalah cinta kepada Hayati dan pengeliharapan yang terputus yang memuarakan jiwa dan semangat baru dalam perjuangan hidup anak muda itu. Kelautan yang luas, sungguh cinta yang luasnya, seluas samudra dalam dan tiada berujung. Cinta yang mampu menenggelamkan akal ke dasar sanubari. Adapun klimaks cerita terletak di akhir, tepat di bagian pulang. Dan surat Hayati yang penghabisan. Di bagian pulang, kali pertama disebutkan Van der Wijk, kapal yang penuh petaka. Selanjutnya dalam bagian surat Hayati yang penghabisan, ditemukan kata tenggelam. Tenggelamnya kapal Van der Wijk beserta Hayati di dalamnya menjadi klimaks cerita dan merupakan puncak klimaks kemalangan serta penyesalan bagi seorang Zainuddin. Menarik sekali penggambaran tokoh Zainuddin yang kerap dirundung malang tersebut. Hamka berhasil menggiring pembaca agar bersedih sejadi-jadinya dan iba hati terhadap tokoh Zainuddin. Saya sendiri sedari awal cerita merasa bahwasanya Zainuddin tidak hanya memiliki jiwa pengarang,
pun penyair, ibarat Khalil Gibran yang kerap mengirimi surat-surat cinta kepada Mai Jayada. Kendati begitu, Zainuddin masih sedikit beruntung pernah bisa menjumpai Hayati, sedangkan Gibran harus merelakan bercinta dengan kasih yang tak pernah bertemu muka dengannya, kecuali dalam bayangan dan impian. Percintaan jarak jauh belaka ini pun berlangsung lebih dari berpuluh tahun lamanya. Tenggelamnya kapal Van der Witch tersurat dan tersirat beberapa tradisi dalam adat Minang yang berlaku saat itu, seperti perlakuan terhadap seorang berketurunan blasteran dan peran perempuan dalam masyarakat. Melalui tenggelamnya kapal Van der Witch, Hamka semacam berusaha menumbuh kembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya kemerdekaan dengan tidak melebar perbedaan antar suku dan budaya. Hayati mewakili potret perempuan Minangkabau yang harus tunduk pada struktur adat meskipun harus berjuang keras melawan keinginannya sendiri. Simbol Zainuddin mempertanyakan ketimpangan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sedangkan Ajis adalah simbol kewibawaan tetapi berperilaku buruk. Demikianlah materi masih menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih maupun menerima pinangan seseorang. Sepertinya perihal semacam ini masih berlaku dan akan terus mewarnai fenomena masyarakat masa kini. Baiklah, kembali lagi ke review novel. Isi dalam novel ini juga cukup mudah dipahami dan dihayati. Jumlah halaman novel ini terbilang sedang, tak begitu tebal pun tak begitu tipis. Jika sudah masuk pada kisah di zaman Zainuddin diusir, maka rasanya kita tak ingin berhenti melanjutkan kisahnya. Novel atau kisah ini menarik sekali untuk kita telaah, untuk kita perbincangkan dan review ulang bersama teman-teman ataupun keluarga lainnya. Barangkali kita memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang watak tokohnya. Dan menurut saya novel ini juga bagus dijadikan sebagai bahan penelitian. Saya pribadi tentu merekomendasikan di buku ini untuk teman-teman baca agar kita tahu serta belajar tentang perjuangan cinta, kesetiaan, adat istiadat, memaafkan hingga sebuah hukum karma. Baiklah, sekian review novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch yang ditulis oleh Hamka Buya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kata, ataupun tindakan saya dalam memaparkan video ini. Saya ucapkan terima kasih.